Hola, ketemu lagi di Bokirs Vlog Channel. Semoga kalian di sana tetap sehat, jaya sempurna, dan seperti biasa, salam cinta buat Indonesia. Di Bokirs Vlog Channel kali ini gue masih akan membahas seputar Bokirs Vlog Channel versi horor seri 2. Oke, nanti gue akan bikin playlistnya di YouTube, cerita-cerita horor berdasarkan apa yang gue alamin, dan teman-teman gue di sana udah waiting list ingin menceritakan pengalamannya. Tapi gue masih mau menceritakan dulu pengalaman gue, apa yang gue alamin. Jadi cerita ini terjadi sekitar tahun 2005. Kita lagi itu sedang mencari sebuah tempat bersama calon istri saya untuk pekerjaan. Jadi gue lagi mencari tempat untuk studio foto karena gue bekerja di bidang fotografi. Istri gue sedang mencari tempat untuk make up karena istri gue seorang make up artist. Jadi kita pengen ada tempat di mana kita bisa bekerja di dalam satu tempat. Jadi nggak bisa misah, ada studio fotonya dan studio make upnya. Jadi singkat cerita, setelah kita berkeliling-keliling di kota Bandung, berhentilah kita di sekitar Jalan Dr. Cipto. Kalau kalian orang Bandung pasti kalian tahu Dr. Cipto. Kita berhenti pull over di situ sambil istirahat, sambil lihat-lihat iklan di koran, karena waktu itu belum zaman media sosial ya, kita mencari sesuatu sekarang gampang bisa di media sosial, gitu kita lihat di koran. Pas ada suatu kolom dikontrakan di Jalan Dr. Cipto, tapi tidak ditulis nomor rumahnya, hanya di situ ditulis nomor telepon untuk dihubungi. Jadi gua telepon, gue tanya, apa benar rumah ini dikontrakan? Betul, katanya dikontrakan. Gue boleh tahu nomor berapa rumahnya yang akan dikontrakan? Begitu dia memberitahu nomor rumahnya, ternyata kita parkir persis di depan rumah yang akan dikontrakan. Entah itu kebetulan atau tidak kebetulan, itulah yang terjadi. Akhirnya gue masuk ke rumah itu, bertemu dengan pemiliknya. Rumahnya cukup besar, luas tanah 1.200, jadi di depan ada halaman cukup besar, di belakang rumah ada halaman cukup besar, tapi yang akan dikontrakan hanya si pavilionnya aja. Si rumah utamanya itu tidak dikontrakan gitu. Jadi rumah utamanya dibiarkan kosong. Jadi ini rumah tua banget, rumah tahun 48 ceritanya. Dan gua, sedikit informasi aja, gua diberikan suatu, entah itu kelebihan atau apa, tapi gua suka bisa merasakan sense kalau di suatu tempat ini ada hal-hal yang gaib atau ganjil. Gua merasa itu berkah dari yang di atas, Maha Pencipta alam semesta ini. Jadi begitu gue masuk ke tempat yang akan dikontrakan itu, gue merasakan suatu aura yang cukup berat buat badan gue. Tapi gue tidak bisa melihat apa-apa. Tapi gue gak cerita sama istri gue. Lalu kita lihat-lihat ruangannya, lihat-lihat tempatnya. Akhirnya cocok, udah deal kita dengan tempat itu. Sempat tersebut sama calon istri saya waktu itu, ini tempatnya agak menyeramkan ya, banyak pohon-pohon gede, terus tempatnya seperti ini. Jadi si pavilion ini sudah lama ditinggalkan, tidak digunakan, jadi berantakan banget. Jadi dalam asumsi gua ini harus dirapihin, harus diberesin, apalagi nanti untuk studio foto dan tempat make up. Gua bilang udahlah, nggak usah mikir kesana, nggak ada apa-apa. Yang penting kita di sini mau usaha, mau bekerja dan berusaha. Udah, oke. Singkat cerita lagi, udah kita beresin tempat itu, dan seperti biasa culture di Indonesia, sebelum menempati suatu tempat kita selamatan dulu supaya tempatnya mendapatkan berkah,
usahanya. Begitu kita selamatan dengan menggunakan tata cara Islam. Jadi walaupun saya bukan penganut agama Islam dan istri saya pun juga penganut agama Buddha, tapi gue di sini bukan bercerita masalah rasisme ya. Gue anti rasis orangnya. Gue orangnya sangat universal. Semua kita bersaudara. Cuman lagi itu karena culture kita, kebiasaan kita menggunakan ada selamatan menggunakan Islam, orang yang bisa menyembayangi tempat itu, jadi kita sembayangin udah. Oke, singkat cerita berjalanlah usaha kita di sana, menjalankan usaha. Tidak ada cerita apa-apa seperti biasa. Namun saat itu karena gua sama istri gua belum tinggal satu rumah, jadi kita ketemuan setiap pagi di tempat situ, di tempat kerjaan itu, di Jalan Dr. Cipto itu. Jadi kalau sore istri gue pulang ke rumahnya masing sendiri, gue pun pulang ke rumah sendiri gitu. Cuman istri gue selalu pulang sekitar jam 5. Kalau gue selalu pulang sekitar jam 9 malam karena harus mengedit foto dulu, dan gue lebih senang menghabiskan waktu bekerja di dalam keadaan sunyi dan senyap, jadi bisa fokus sama kerjaan. Kejadian ini mulai terjadi di seminggu kita tinggal di tempat itu. Jadi yang pertama kali mengalami gua, Jadi sekitar jam 6 atau jam 7 malam lah. Di tempat kerja gua berupa suatu lorong di tempat kerja gua, ke depan tuh suatu lorong. Kalau keluar ke situ di taman udah agak-agak gelap. Pokoknya teman-teman gua nggak pernah berani nongkrong di situ lewat dari jam 5. Duh, nggak enak ki suasananya, katanya angker lah, inilah itu loh. Kalau gua orangnya cuekan gitu ya. Jadi di tengah-tengah taman yang besar itu hanya ada lampu 5 watt. Udah, kesananya gelap. Di belakang rumah ada tempat yang sedikit menyeramkan. Sumur zaman dulu, tau nggak? Sumur yang pakai timba gitu, tapi sumurnya kayak udah ditinggalin gitu. Jadi boleh dibilang itu tempat agak angker kalau udah jam 6 maghrib kesana gitu ya, suasananya gitu. Tapi kalau pagi-pagi siang peaceful banget, taman gitu, enak dah pokoknya. Jadi ini gue cerita jam 6 jam 5 lagi tuh calon istri saya, gue bilangnya belum istri ya, tapi nggak apa-apa, gue bilang istri aja. Istri saya balik ke rumah orang tuanya biasa. Gue masih kerja di situ. Tiba-tiba dia ketok-ketok pintu di depan. Ke depan lah gue. Buka pintu. Dan nggak ada siapa-siapa. Apa gue salah dengar? Jadi di depan ada gerbang lagi. Gerbang tidak terbuka, tertutup. Jadi gue pikir nggak ada yang jahil-jahil orang ketok-ketok terus tiba-tiba lari gitu. Susah banget, effortnya harus manjatin dulu gerbang gitu. Gerbangnya lumayan cukup tinggi. Gue salah dengar kali. Udah, gue tutup lagi. Gue balik lagi ke meja kerja. Baru juga gue duduk di meja kerja menghadapi komputer, ada lagi yang ketok-ketok. Ketok-ketok pintu ya. Saat itu gue gak ke depan dulu. Gue ingin memastikan bener gak ini orang ketok-ketok. Pertama-tama dia ketok-ketok ke pintu, ke kayunya. Lama-lama dia ketok-ketok ke kacanya. Treng, suara kaca. Oh, ini bener ada orang ketok-ketok. Gue ke depan. Gue intip dulu di horden, gue buka gordennya, nggak ada siapa-siapa. Gue buka lagi pintunya, nggak ada siapa-siapa. Oke. Dari situ gue langsung berpikiran, ini ada sesuatu. Tapi gue dasarnya memang bukan orang penakut, jadi udah gue biarin. Udah, nggak ada lagi yang ketok-ketok. Seperti biasa,
Jam 9 gue pulang ke rumah, besok paginya gue ke situ lagi. Tapi gue tidak bercerita sama istri gue ini. Gue nggak cerita apa yang gue alamin karena takutnya nanti dia ketakutan dan jadi kerjanya jadi nggak bener gitu. Udah. Oke. Malam selanjutnya yang ini agak lebih apa ya, lebih seru lagi nih, lebih seru aksinya. Istri saya biasa pulang, saya biasa melanjutkan pekerjaan sampai jam 9 malam, selalu hampir rata-rata saya sampai jam 9 malam saya di situ sendiri. Handle pintu gecrek. Lu tau kan handle pintu kan? Gue lihat dari kamar kerja gue gue lihat dari kamar kerja gue, handle pintunya goyang-goyang. Gue samperin, gue buka, nggak ada siapa-siapa lagi. Oke. Gue tutup, gue kunci lagi, gue balik lagi, kerja lagi. Udah nggak ada kejadian apa-apa. Selang berapa lama, handle pintu gerak-gerak lagi. Gue lihat lagi, handle pintunya gerak-gerak. Ini sih ekstrim banget, gue bilang. Pengen gangguinnya. Akhirnya gue bilang di situ, lu siapa? Lu maunya apa? Gue di sini nggak mengganggu. Gue di sini hanya mau bekerja. Kalau lu mau sesuatu atau kira-kira lu mau menyampaikan sesuatu atau lu merasa terganggu, gue minta maaf. Gue bilang gitu. Sambil gue ke depan, gue buka pintu. Akhirnya karena gue males diganggu, gue bukain itu pintu. Udah, supaya nggak mengganggu lagi dalam pikiran gue. Sambil gue bilang begitu, tolong jangan ganggu gue di sini cuma mau bekerja, dan gue pun nggak akan mengganggu lu. Kenapa kalau lu merasa terganggu dengan adanya gue di sini? Gue minta maaf sebelumnya. Gitu. Dah, gue bukain pintu, gue duduk lagi di meja komputer. Komputer gue mati sendiri. Sementara listrik yang lain nyala. Tiba-tiba ada yang seperti yang shutdown, komputer gue turn off. Gue masih berpikir logis, mungkin komputernya yang error. Gue nyalain lagi komputer gue. Oke. Gitu gue menyalakan komputer gue, tiba-tiba pintu yang gue buka nge-slam tertutup sendiri dengan cukup keras. Dan mohon maaf, gue keluar kata kasar lah gitu karena saking kagetnya. Anjing, gue bilang, kaget. Pintu yang tadinya gue buka nge-slam sendiri, ketutup. Gue merasanya ini penghuni tempat ini mungkin terganggu dengan adanya gue di situ. Mungkin tadinya ini tempat hangoutnya mereka atau apalah, gue nggak ngerti. Waduh, ini sih udah nggak bener, gue bilang. Akhirnya gue bercerita lah sama istri gue, kalau di tempat ini tiap malam gue mengalami ini. Akhirnya nyokap gue bilang ke papahnya, karena papahnya cukup religius di dalam agama Buddhis. Dia pun sembahyang, datang ke tempat itu, dia bawa sembayangan dan dia bawa boleh dibilang kartu sembayangan untuk penangkal bala kali ya. Ditempel di ruang tamu. Udah tidak ada kejadian apa-apa. Seperti biasa, kejadiannya selalu terjadi malam hari. Jadi waktu gua kerja lagi, tiba-tiba seperti ada yang memukul tembok, bukan tembok, kayu ya, dengan keras. Kayak orang mukul sekeras-kerasnya. Dan gua bilang, maaf, anjis. Karena kaget gua lagi tuh, gua lari ke depan.
dengan sedikit agak marah gue kirain ada orang mukul pintu. Gue buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Pas gue mau balik, gue lihat kartu sembayangan yang tadinya ditempel di tembok kayu, jadi partisi gitu ya, ada di bawah. Secara logika gue nggak mungkin itu tiba-tiba jatuh sendiri. Jadi ada yang mukul dan kartu itu tiba-tiba terjatuh. Itu yang ada di pikiran gue. Oke, udah, gue langsung bilang lagi besokannya sama istri gue, aduh gimana kita pindah aja gitu dari tempat ini, sementara kita persyaratan di situ lagi tuh kontraknya harus per 2 tahun. Gue bilang jangan, usah, selama ini nggak mengganggu usaha kita. Tapi kalau menakut-nakuti kita, gue pribadi gue nggak takut. Bukan tipe penantang, tapi gue nggak takut sama hal-hal yang kayak gitu. Asal jangan merugikan si customer yang datang ke kita. Karena kalau waktu tamu datang siang-siang tidak pernah terjadi apa-apa. Kejadiannya selalu malam, dan istri gua notabene belum tinggal di situ, istri gua tidak pernah mengalami. Jadi gua selalu yang mengalami hal itu. Oke. Next cerita. Jadi kita kalau ketemuan sama klien, datang jadi klien masuk dari pintu itu udah ada sofa, duduk di situ, ada ruang tamu di situ. Klien gue pada saat itu memiliki apa ya dibilangnya, indigo ya, kalau yang bisa melihat sesuatu ya. Jadi dia bisa melihat dengan kasat mata ada sosok. Jadi gue lagi itu terima tamunya, silahkan duduk. Jadi gue biasa bukain pintu, suruh tamunya duduk. Lagi itu gue ingat banget, ceweknya duduk duluan, cowoknya langsung ngelirik ke kursi ujung dan dia terdiam. Kenapa bro? Monggo silahkan duduk. Dah dia duduk. Dah ngobrol seputar bisa gue memperlihatkan portofolio foto gue. Ke akhirnya obrolan mencair ke sana ke sini. Mulailah dia bertanya, lu gak ngerasain apa-apa di sini? Gue bilang, kenapa emang? Enggak sih, enggak, cerita dong. Kenapa kalau tiba-tiba nanya begitu gitu? Sedangkan kalau orang lain nggak pernah tiba-tiba ngomong gitu. Kalau gue udah mengalami hal-hal yang aneh di rumah itu gitu dengan nyata. Tapi menurut klien gue ini, lu nggak takut kan kalau nanti gue cerita sesuatu? Enggak. Kenapa emang? Pas masuk, gue lihat di kursi sebelah sana ada cewek noni Belanda, jadi gadis Belanda lagi duduk. Oh ya, sekarang masih ada, dia bilang. Ada di sebelah lu, karena gua duduk di pojokan. Yang tadinya dia lihat waktu masuk, dia ada duduk di sebelah gua katanya. Tapi gua nggak bisa melihat. Oh ya, gua bilang, lu bisa tahu nggak kenapa dia diam di sini? Dia bilang dia betah katanya diam di sini, suasana salon, dia senang bersolek, nggak ganggu kok katanya. Kalau gue rasain dari ininya baik katanya. Oh ya udah deh, kalau nggak ganggu nggak apa-apa. Lu nggak takut? Enggak sih, gue nggak pernah takut sama yang kayak gitu-gitu. Karena gue yakin di dunia ini ada 2 alam. Ada alam yang nyata dan alam yang gue bilang bukan tidak nyata, tapi ada satu lagi alam di luar alam kita gitu ya. Ya udah kalau gitu. Yang gue bersyukurnya di situ ini tamu jadi
deal sama gua, namanya juga orang jual. Kalau terus ada sesuatu takutnya jadi berani beli gitu apa ya, tapi oke, dia jadi deal sama gua gitu, nggak oke nih ternyata tempat yang menyeramkan ini menurut gua tidak merugikan usaha gua gitu, hanya bikin orang-orang jadi buat orang-orang lain yang ada rasa takut mungkin jadi takut atau gimana gitu. Kalau gua ngerasanya oke lah, kalau misalnya kayak gini mah mendatangkan keuntungan gini mah gue santai, toh nggak mengganggu gue juga. Nah, ada satu perkara yang mengganggu buat gue kalau gue lagi motret. Ini kalau lagi iseng, ini beneran kisah ini. Jadi kalau di studio pakai lampu strobe, gue lagi motret di studio, oke? Gue arahin klien, pose, duduknya kesini gini, udah gue jebret, kamera jalan, tapi si lampu strobe gak mau jalan. Gue suruh kliennya duduk di sini dulu, gue coba setting dulu, gue tes lagi. Kalau nggak ada klien di situ nyala. Begitu gue tempatin klien di situ nggak nyala. Kalau ini udah mulai mengganggu buat gue, karena tamu bayar ke kita ingin mendapat pelayanan yang terbaik, tapi malah jadi lama dan kesal. Gue pun juga akan begitu kalau jadi tamu. Aduh, kenapa jadi begini? Akhirnya gue suruh kliennya menunggu dulu, gue perbaikin, sementara gue bilang takut ada kesalahan teknis lampu atau apa. Oke, gue cobain, nyala terus. Gue cobain pakai self timer, gue yang menjadi model sendiri, nyala. Tapi karena gue nggak mau mengambil resiko untuk yang kedua kalinya, si klien dan tamunya gue dudukin lagi di situ, nanti kejadian lagi lampunya di situ. Akhirnya gue offering sama dia, lu mau nggak kalau gue fotonya di outdoor, kebetulan di belakang itu setaman. Dan ternyata mau si kliennya difoto di situ. Gue bilang lagi ada masalah sama si lampu strobe-nya. Jadi kalau mengandalkan cahaya dari matahari gue bisa, sama facing dari yang face yang kecil itu gue bisa pakai. Ternyata tamunya tidak keberatan. Gue di situ merasa bersyukur banget dan gue berterima kasih, tidak disulitkan. Akhirnya gue foto dulu di luar ruangan, sementara gue nggak mengambil foto di dalam studio yang sudah dijailin itu. Gue rasa dijailin ya. Kenapa kalau tiap ada tamu nggak mau nyala, kalau nggak ada dia nyala gitu. Dah, ini gue foto di luar itu. Oke, jadi agak banyak cerita di tempat ini, agak banyak. Untuk saat ini segini dulu cerita di rumah tua ini. Akan ada cerita lainnya di rumah tua ini di sesi selanjutnya, to be continue ya guys. Jadi lu pantengin terus Bokir Vlog Channel versi horor. Ada cerita-cerita lainnya lagi yang lebih ekstrim lagi, semakin ekstrim lagi si ceritanya. Setelah gua menikah dan akhirnya gua pindah ke tempat itu bersama istri dan anak gua. Jadi gua tempatin tempat yang tadinya gua hanya pakai tempat usaha doang, akhirnya gua tempatin. Tapi kita bahas nanti di episode selanjutnya. Oke? Sampai di sini dulu Bokir Vlog Channel versi horor. Nantikan versi-versi selanjutnya, pantengin terus. Oke? Sampai ketemu lagi di Bokir Vlog Channel. Ciao.